Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi. Hopefully you are all in a very good health, uh, and I'm alhamdulillah very fine now. Okay, let's go on. Mari kita lanjutkan our meetings. Saya kira pertemuan kita ini yang ke-8 ini. Jadi walaupun pertemuan yang ke-8 mungkin perlu Bapak anukan ulang dari awal. Mudah-mudahan semua kalian nanti bisa paling tidak persepsi terhadap bahasa Inggris itu berubah, dan Bapak juga yakin biasanya dari satu kelas yang ada itu pengalaman menunjukkan paling tidak ada 5 orang tuh yang langsung senang terhadap bahasa Inggris itu, malah ada yang ngaku-ngaku mau pindah ke bahasa Inggris itu. Dan itu that is understood, bisa dimaklumi karena saya sendiri sebagai dosen bahasa Inggris ini, untuk kalian ketahui, tidak senang terhadap bahasa Inggris dulu awal-awalnya, tapi begitu sudah tahu kunci-kuncinya, ya seperti inilah. Barangkali nggak perlu kalian bosan kalau saya ulang-ulang. Bahasa itu kita dapatkan itu bukan hasil dari suatu pembelajaran. Kan sudah saya bilang dulu, kenapa orang Batak itu bisa berbahasa Batak padahal nggak pernah belajar bahasa Batak. Yaitu jawabannya satu aja itu. Begitu juga kalau saya tanya kalian, kenapa orang Kampar, orang Ocu itu bisa berbahasa Ocu. Nggak ada orang Kampar, orang Ocu itu yang belajar bahasa Ocu. Kalau ada, Ocunya itu palsu itu. Nah, jawabannya juga satu. Kenapa orang Batak bisa berbahasa Batak? Karena dia pakai. Kenapa orang Ocu bisa berbahasa Ocu? Karena dia pakai. Begitu juga yang lain-lainnya. Nah, mungkin terlalu rumit ya kalau kita lihat misalnya bahasa Mandarin gitu ya. Tapi kenapa orang-orang Cina tuh nggak masa kesulitan berbahasa Mandarin? Karena dia pakai. Artinya saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa apapun bahasa itu, kalau kita pakai, ya dapat. Ini sebagai apa? Jangan salah interpretasi kalian ya. Saya kan orang Bangkinang nih, orang Ocu nih. Tapi kalau ada bahasa Mandarin sedikit, misalnya selamat pagi, apa kabar, bisa. Selamat pagi dalam bahasa Ocu itu Chao An. Nah, apa kabar, ni hao ma. Jadi kalau ada nanti teman bilang Chao An, ni hao ma, kita jawab aja hen hao, baik-baik saja. Dan kamu ni nih, wo ye hen hao. Nah ini contoh. Datang lagi orang Jawa gitu, aku Toresna Karakowe. Saya mulut Ocu, tapi karena saya pakai, paling tidak orang tuh ngerti. Nah, mudah-mudahan kalian bisa kalian tangkap ini. Artinya lebih difokuskanlah memakai suatu bahasa ini, dalam konteks ini kan bahasa Inggris. Pakai aja. Insya Allah kalian dapat. Satu saja pengalaman saya yang membuat kalian tak mau berbahasa Inggris kan takut salah. Saya katakan saya punya bukunya. Membuat sesuatu yang salah dalam berbahasa itu sangat penting. Karena tidak ada di bumi Allah ini orang yang berbahasa tanpa salah, apalagi di awal-awalnya. Maka saya mengatakan making mistake in learning a language is part of the language. Itu jadi penting. Jadi kemarin kita sudah bahas masalah pembentukan kalimat, di mana sesudah subjek itu kalau ada kata kerja jangan pakai to be. Kalau nggak ada kata kerja jangan pakai to be. Kalau nggak ada kata kerja wajib pakai to be. Itu pegang itu. Yang kedua, kita sudah juga belajar tentang do does. Di mana kalau dalam bertanya, dalam membuat kalimat negatif atau menidakkan, do dengan does ini perlu. Tapi kalau sudah ada to be nggak perlu lagi. Misalnya negatif, kalau ada to be is misalnya, tambah aja not, is not, are not.
Tetapi kalau nggak ada to be, jangan dibuat to be itu ada di situ. Pegang aja itu. Berarti kalau nggak do, does. Nah kita sudah bahas juga kan. Kalau orang subjeknya orang ketiga tunggal pakai does. Kalau bukan orang ketiga tunggal pakai do. Sehingga kalau negatif do not, does not. Kalau bertanya letakkan sebelum subjek do you. Nah, does John, does Jokowi. Nah, kan gitu. Ini sekedar mengulas kembali supaya mantap apa kalian itu. Nah, terakhir, kalau saya nggak salah ingat nih, kalian sudah juga diperkenalkan memakai kata tanya. Nah, kata tanya itu ya setiap bahasa tuh punya. Bahasa Indonesia punya di mana, kapan, siapa, kenapa, itu namanya kata tanya. Jadi bertanya pakai kata tanya itu juga memakai to be kalau memang ada to be, juga memakai do, does, did. Ah, namanya itu information question karena jawabannya informasi. Tapi kalau dimulai dengan to be pertanyaannya atau do, does, itu tidak bisa dijawab dengan informasi. Jawabannya ya atau tidak. Misalnya, are you from Indonesia? Yes, I am. Are you from Thailand? No, I am not. Nah itu. Tetapi kalau pakai kata tanya, tidak bisa jawab dengan yes. Misalnya, where are you from? Nah, kamu berasal dari mana? Yes, Anda cocok itu. Kan sudah kemarin itu. Nah, kalau ini sudah kalian kuat, saya kira belajar sendiri kalian bisa nanti itu. Insya Allah lah. Karena metode Bapak nanti akan saya berikan pada kalian. Metodenya siapa yang belajar, siapa yang belajar, dia yang mengajar. Nah, tunggu tanggal mainnya. Pada pertemuan berikut insya Allah Bapak perkenalkan ini pada kalian sehingga kalian sibuk aja belajar sendiri nanti itu karena kalian yang belajar kalian juga gurunya. Nah, caranya itu perlu saya kasih tahu besok kalian. Oke ya, mudah-mudahan saya sangat mengharapkan mendoakan kiranya kalian walaupun tidak pindah dari jurusan ini misalnya dari bahasa Jepang ini ke jurusan bahasa Inggris atau yang PGSD pindah ke bahasa Inggris tapi paling tidak kalian akan menjadikan bahasa Inggris ini sebagai prioritas pertama dari bahasa asing yang akan membuat kalian lebih bermutu nanti di yang mudah-mudahan ya di S1 ini apalagi S2 S3 nanti ya saya kira itu dulu. I think that's all our meeting and hopefully you can be a good English speaker. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.